Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di rumah di Dr. Keto TVRI Bengkulu bersama Keto Sehat untuk hari ini dengan tema kita yaitu tips memilih kosmetik yang aman ataupun juga skincare yang aman tentunya untuk kesehatan kulit kita. Nah, kita masih bersama dengan narasumber kita yaitu ada Dr. Bernardia Yogatri Anjuwita SMCAT Clean SPDVE. Bener gak sih ini bacanya? Betul. Oh ya. Panggilannya dok? Iya, panggilannya siapa nih dok? Gatri. Oh Gatri. Oh gitu, kirain yoga tadi kan. Cowok dong. Iya makanya. Baik, nah sebelum lanjut ke slide lagi dok, ini kan tadi kan ada beberapa hal yang udah dijelasin nih. Seberapa penting nih kalau kita untuk merawat kulit kita sendiri atau memakai skincare atau memakai sunscreen itu berapa penting sih? Atau penting banget atau gitu? Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk merawat kulit kan itu artinya kita mencintai diri kita ya. Jadi itu kalau menurut aku sih penting ya, penting banget ya. Gitu. Karena kalau misalnya kulit kita tidak dirawat, yang tentunya memang sebenarnya kronologis aging itu kan memang pasti akan terjadi gitu ya. Jadi kita tuh pasti akan menua gitu kan. Cuman kan menolak tua apa salahnya gitu. Nah, jadi kita memang harusnya merawat diri kita dengan skincare. Skincare itu nggak perlu yang ribet sih sebenarnya. Kalau saya itu selalu mengedukasi ke pasien tuh less is more. Nah, jadi semakin sedikit semakin bagus. Jadi nggak usah nanti pakai serum, pakai lotion, pakai oil ya. Itu aduh repot kita. Malah jadinya tidak akan konsisten kalau seperti itu, ya kan? Nah, terutama kalau nggak mau yang ribet-ribet, yang paling utama sebenarnya pakailah sunscreen. Oh gitu. Sunscreen tuh matahari itu salah satu, bukan salah satu ya, artinya dia tuh yang paling berperan penting dalam proses penuaan dini. Betul. Jadi pakai sunscreen nggak, nanti dok 30-an lah saya pakai gitu ya. Ya nggak bisa juga, harus sedari awal. Malah bayi harus kita pakaikan sunscreen. Kalau misalnya mau tiba-tiba nanti ajak anak ke pantai gitu ya. Atau ada sunscreen khusus bayi? Ada sunscreen khusus bayi, kemudian anak-anak itu bisa kita pakai. Karena untuk mencegah, karena kan memang sekarang memang kalau di Indonesia sih juga cukup banyak ya yang kanker kulit gitu kan akibat dari sinar matahari kayak gitu. Jadi paling utama sih paling enggak kita tuh pakai sunscreen aja. Oke, satu lagi nih dok. Cowok kan paling males tuh yang namanya pakai skincare atau gimana tuh. Nah, kenapa cowok harus pakai skincare, dokter? Oke, kalau misal paling enggak kita itu ya satu kan tentunya kita harus merawat diri ya. Terus yang kedua apa sih paling enggak memang untuk menghindari penyakit-penyakit yang aku bilang tadi seperti misalnya Mas Fahmi gitu kan, siaran di bawah sinar matahari kayak gitu kan. Kita tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya akan terjadi apa atau ada keturunan apa sebelumnya seperti itu kan, karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kanker kulit seperti itu juga banyak terjadi karena apa, kurangnya kepedulian kita untuk memakai sunscreen seperti itu. Kecil sih tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya laki-laki misalnya males ribet tuh kalau misalnya pakai sunscreen kalau pakai sunscreen takutnya malah putih-putih, dicari sunscreen yang memang tidak membuat white cast. Kalau sebenarnya white cast itu penting sih karena dia tanda kalau dia adalah physical sunscreen yang memang dia ada proteksinya gitu, tapi ada juga kok yang tidak membuat white cast yang bisa cocok untuk laki-laki. Oke, baik. Nah, dokter mau nanya juga, kan sunscreen sekarang ini kan banyak yang SPF segini, malah ada yang mempromosikan semakin tinggi SPF-nya adalah semakin bagus. Ini gimana menurut dokter? Kalau dari sependek ilmu pengetahuan saya dan juga dari beberapa jurnal, dari artikel, sunscreen itu SPF-nya memang penting, tapi jangan dilihat SPF-nya. Oh gitu. Tapi dilihat bagaimana cara kita menggunakannya. SPF 30 itu udah bisa lebih baik kamu gunakan apabila kalau misalnya SPF 30 kita reapply per 3 jam, itu lebih baik kita pakai
jika dibandingkan dengan SPF, misalnya sekarang kan ada yang 70, ada yang 75. Soalnya ada yang berlomba-lomba makin tinggi makin Betul, itu cuma dipakai sekali. Udah paling bagus 30 SPF 30, tapi kita reapply per 3 jam. Itu udah paling benar. Gitu. Percuma SPF-nya 70, SPF-nya 100, tapi tidak kamu reapply atau tidak oles kembali, itu ya tidak akan ada manfaatnya juga. Karena SPF itu tuh SPF itu adalah seberapa lama sunscreenmu itu akan bekerja di bawah sinar matahari. Baik. Oke, baik. Nah, silakan dengan slide berikutnya, Dok. Saya sebelum berdiri kita lagi ya, soalnya kalau banyak gitu. banget nih pertanyaannya. Menarik Kalau ya. skincare, iya. Bang Fahmi. Oke, nah tadi ini sampai sini ya. Nah kalau ini yang sediaan krim, nah ini kan kita bisa lihat ya lebih thick gitu ya, lebih padat gitu. Terus juga yang sebelah situ dia lebih encer, jadi memang lebih gampang di blend gitu ya. Oke. Nah kalau ini jangan membeli skincare karena FOMO. FOMO itu artinya apa ya? Ikut-ikutan gitu Iya, ya. benar. Apalagi sekarang kan banyak beauty Iya. blogger, kemudian beauty influencer Iya, gitu. betul. Ya iya sama dia cocok, sama kulitmu apakah Iya, cocok betul. gitu kan. Nah jadi kadang-kadang saya tuh memang sering mendapatkan pasien yang datang gitu ya. Dok saya pakai ini karena kayaknya bagus, soalnya ini sepertinya Reviewnya bagus, ya kan? bagus gitu. Ya, tapi apakah cocok dengan kulit? Iya. Kan belum tentu seperti itu. Jadi yang tadi pertama adalah kenali kulitmu, kemudian juga kenali permasalahan kulitmu, dan satu lagi adalah cek kandungannya sebenarnya. Harus disesuaikan dengan permasalahan kulit kita gitu ya. Jadi ini sih yang penting ya kayaknya ya. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang tuh gampang terinfluence Iya, sebenarnya. gampang ikut-ikutan. Ya. Gampang ikut-ikutan. Oke. Kemudian mana nih? Kok nggak mau? Habis? Macet? Oh, ini nih. Oh, nah ini hindari. Nah, jadi kalau misalnya sudah tahu permasalahan kulit kita apa, kemudian permasalahan kulit kita apa, nah jadi sebenarnya kita juga harus tahu apa yang harus kita hindari sebenarnya dari kandungan skincare kita itu. Jadi sebenarnya skincare itu yang sebenarnya paling aman tuh nggak usah pilih yang ada wangi-wangiannya sebenarnya. Oh, nggak usah? Betul. Oh, Kadang-kadang kan kenapa? enak nih wanginya gitu ya. Padahal itu pewangi atau fragrance itu dia akan apalagi kalau misalnya kedapetan kita kulitnya sensitif gitu ya, itu malah akan memicu timbulnya efek samping gitu. Jadi saya rasa sih pilihlah skincare itu yang tidak wanginya itu tidak terlalu strong. Mungkin oke lah kalau misalnya mau wangi-wangi sedikit ya oke, tapi jangan terlalu strong ya. Kemudian tidak mengandung paraben, jadi bisa dilihat. Jadi sekarang tuh kita harus pintar, harus kritis gitu ya. Kalau kita membeli skincare itu harus kita lihat kandungannya. Apakah ada wanginya, apakah ada parabennya seperti itu Izin ya. paraben itu apa, dokter? Paraben itu tuh kayak pengawet gitu loh. Oh, pengawet. Dan jadi memang bisa berbahaya untuk kulit kita. Kemudian ada formaldehid, jadi ini memang kayak kandungan-kandungan kimia yang sebenarnya tuh cukup berbahaya. Tapi dan ini sering terdapat pada skincare kita. Oke. Merkuri gitu ya, Dok? Merkuri iya bisa gitu ya, tapi memang kalau merkuri kan dia tidak akan tercantum biasanya. Iya, betul. Betul kan? Jadi dia biasanya tuh off the record dia. Iya. Pasti dia tidak mungkin mencantumkan merkuri di dalam skincare-nya dia. Iya. Tapi merkuri itu emang sehebat itu, Dok? Hebat Ya kan? banget. Iya. Hebat Langsung banget. Hebat banget, iya, langsung gitu. glowing Memang- gitu. Memang pada awalnya memang untuk sebagai agen bleaching itu Ya. merkuri itu dipakai. Oke. Tapi persenannya tuh harus di bawah sekitar 4%-an. Cuman semakin ke sini merkuri itu akhirnya diketahui banyak menimbulkan efek samping yang nanti efek sampingnya itulah yang akan sulit kita terapi gitu. Oh, gitu. Jadi memang satu berbahaya, yang kedua kalau misalnya dipakai secara jangka panjang dia akan diserap secara sistemik ya. Akan terserap oleh tubuh kita, mungkin nanti masuk ke organ tubuh, itu bisa.
Oke. Jadi lebih berbahaya lagi. Intinya merkuri boleh dimasukkan ke skincare tapi dengan dosis yang tepat gitu. Tapi betul, tapi tentunya kalau sekarang sih sudah ditinggalkan. Oh, ditinggalkan. Lebih baik sama sekali nggak ada ya, Dok? Betul. Hmm. Tapi kalau misalnya mau hidroquinone, nah, jadi jangan takut juga merkuri otomatis memang sepertinya sudah tidak kita ya, sudah Ya. nggak, udah black gitu kan, udah black out. Tapi kalau hidroquinone memang kalau untuk flek, kalau untuk melasma itu ya itu memang digunakan. Tapi harus di bawah supervisi dokter. Oke. Gitu ya. Oke. Terus yang terakhir sih kayaknya ini. Ini yang terakhir ya? Yang terakhir. Yang terakhir, oke baik. Nah, boleh duduk lagi kalau yang Oke, terakhir dong. oke, duduk Kita lagi ngobrol ya. lagi nih ya kan mengenai skincare. Nah, kalau ada skincare yang itu instan sekali dok, yang hasilnya itu langsung kita lihat. Oke. Muka yang udah kusam, muka yang hitam itu glowing putih, itu emang benar adanya seperti itu dok? Atau seperti apa sih? Kalau itu patut dicurigai Mas Wahab. Oh, patut dicurigai. Kenapa nih? Patut dicurigai dia Ya. mengandung kandungan yang berbahaya bagi kulit kita Oke. gitu ya. Karena memang kalau orang kan sekarang kalau bisa cepat kenapa enggak gitu ya. Nah, tapi yang cepat itu bisa dipastikan berbahaya, Mas. Oh, berbahaya, Gitu. oke. Karena begini, kandungan-kandungan aktif yang ada di dalam skincare kita itu, dia itu tuh ada lamanya untuk menghasilkan apa ya, kayak peaknya gitu loh. Mhm. Jadi misalnya nih kayak retinol misalnya gitu. Mhm. Retinol itu jadi kita pakai selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dia tuh akan mencapai apa namanya puncak kerjanya dia dan menghasilkan menghasilkan gitu. dan terlihat efektivitasnya itu sekitar 8 mingguan, 8 sampai 12 minggu. Oke. Jadi kalau misalnya 2 minggu aja dia udah aduh kayaknya kinclong banget Iya, gitu ya. udah ada hasilnya. Ya, gitu. itu udah berbahaya lah Oh, udah pasti. berbahaya. Jadi memang sebenarnya edukasi sih Iya, iya, sebenarnya ke masyarakat kalau misalnya yang cepat itu pasti berbahaya sih. Oke, baik. Luar biasa. Kita akan jeda iklan dulu ya. Oke. Nanti kita akan edukasi lagi tentunya untuk masyarakat di rumah tentang skincare. Pemirsa tetap bersama kami di Dr. Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat.